Haleluya. Saudara, hari ini kita masuk pada bulan April dan biasanya bulan April tahun-tahun sebelumnya itu ditandai dengan satu musim yang baru, yaitu musim semi, Saudara. Di mana pada waktu musim semi bunga biasanya itu sudah bloom, Saudara ya, sudah merekah. Dan kemudian cuaca di beberapa negara yang dingin sudah tidak terlalu dingin, Saudara ya. Dan kemudian biasanya di banyak tempat itu akan ada warna-warni daripada tumbuhan yang berbeda-beda. Tetapi tahun ini sedikitnya kita tahu bahwa ada sedikit suatu kondisi yang tidak sama dan ini membekas dalam kehidupan sanubari kita, Saudara, dan ditulis dalam sejarah umat manusia. Namun demikian kita percaya bahwa Tuhan tetap baik. Yang percaya katakan amin, Saudara ya. Evolution. Saudara, kita tinggal pada dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ini slide kedua, ikuti saya. Kemudian kita tahu, saudara, bahwa pada waktu kondisi dunia sudah jatuh dalam dosa, saya sebut ini adalah the fallen world. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa kondisi hari-hari ini bukan dibuat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi karena suatu alasan yang tentunya tidak ada satupun daripada kita yang dapat mengerti nih, saudara. Kalau kita mau jujur bicara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di dalam kondisi the fallen world ini manusia sudah tidak takut akan Tuhan. Masih ingat gak kondisi hari-hari sebelum corona terjadi, saudara? Manusia sudah tidak takut akan Tuhan. Bahkan beberapa daripada manusia itu mencibir Tuhan, menghina Tuhan. Kemudian saudara tidak mau mengerti lagi apa yang bahkan firman Tuhan katakan. Bukan cuma tidak takut Tuhan, tetapi manusia sudah tidak takut manusia. Tidak menghargai otoritas daripada pemerintah dan tidak menghargai otoritas daripada orang tua. Saudara, yang penting adalah firman Tuhan bahkan mencatat ilah mereka adalah perut mereka. Ini kondisi daripada the fallen world. Tidak bisa diatur. Dan kita tahu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya Tuhan sudah memberikan satu fitur yang luar biasa banget. Namanya adalah kehendak bebas atau free will. Nah, di dalam free will ini atau kehendak bebas inilah yang terjadi sehingga ada penyalahgunaan kehendak bebas. Nah, pada waktu ada penyalahgunaan kehendak bebas, kemudian ada aborsi, ada perselingkuhan. Berapa banyak orang-orang yang sembunyi-sembunyi, saudara, mempunyai cinta gelap. Ya, katanya cinta gelap. Saya yakin seharusnya cinta itu bukan gelap-gelap gitu, saudara ya. Tetapi yang gelap-gelap itu akan diekspos pada saat ini menjadi terang benderang. Kemudian apalagi penyembahan berhala. Apalagi yang namanya LGBT, lesbianisme, gay, bisexual, transgender, saudara. Mereka dengan jelas-jelas menentang apa yang menjadi definisi gender yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan tertulis bahwa gender cuma ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada juga hedonisme. Hedonisme ini orang-orang hanya berfokus mencari kekayaan saja. Yang miskin semakin ditekan, saudara ya. Mereka hidup dengan pokoknya semua yang ada hanya berpusat pada kepuasan daging dan nafsu manusiawi saja. Kemudian berikutnya, yang penting untung, cuan, yang penting profit, saudara. Tidak peduli bagaimana keuntungan itu didapatkan. Mata manusia menjadi semakin lama semakin gelap. Kita melihat di mana-mana, saudara, ada begitu banyak cerita-cerita yang sangat familiar banget, saudara ya, putus hubungan keluarga. Gara-gara apa sih, saudara? Gara-gara rebutan warisan, gara-gara rebutan perusahaan, rebutan saham, rebutan harta. Sekarang saudara mau rebutan apa? Kalaupun saudara sudah misalnya berhasil membuat perusahaan saudara menjadi belakangnya ada TBK, wah ini celaka banget, saudara, karena perusahaan-perusahaan TBK sekarang sahamnya lagi hancur. Orang bilang babak belur gak karu-karuan.
bahkan beberapa kali trading saudara IHSG, bukan cuma IHSG, Nikkei saudara, ada Dow Jones, ada semua share yang begitu dulunya mahal, yang begitu very valuable, sekarang menjadi devaluable atau tidak lagi berharga. Kemudian saudara kita tahu manusia karena kejahatan dan kesombongannya saudara, banyak pertemanan hancur, banyak perceraian terjadi, anak-anak di luar nikah, anak-anak tidak lagi diurus oleh orang tuanya. Saudara, orang tua nggak punya waktu sama anak-anaknya. Kemudian yang terjadi demi kehausan akan harta, kekayaan, kepopuleran, bahkan kepopuleran dan follower saudara ya. Kemudian yang terjadi dunia hancur, yang seperti kita lihat pada hari-hari ini. Manusia sudah overexploit dunia ini. Makanya Bapak Ibu sekalian kita tahu perlu adanya suatu revolusi. Katakan revolusi saudara ya, revolt. Saudara, revolusi ini definisinya apa? Revolusi memiliki definisi yaitu perubahan mendasar dalam suatu bidang atau keadaan. Ini adalah definisi daripada revolusi. Ya, perubahan mendasar dalam suatu bidang atau keadaan. Saudara, jadi artinya kalau manusia sudah tidak lagi peka, maka alam akan mengambil alih loh saudara ya. Ini yang sedang terjadi. Dan Tuhan saya yakin tidak meninggalkan kita. Saya tadi katakan bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, dunia bukan cuma perlu revolusi biasa, tetapi dunia perlu yang namanya love revolution. Apa itu love revolution? Yaitu kasih daripada agape. Saudara, di mana Tuhan itu turun tahtanya. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masing-masing sangat beruntung sekali karena kita ini menjadi bukan cuma pengikut tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, bukan cuma pengikut yang adalah statistik angka. Male berapa, female berapa, aktifnya jam berapa dilihat daripada statistik YouTube, Instagram, Facebook. Saudara dan saya kerap kali sudah dimasukkan dalam kategori dunia seperti itu. Tetapi Tuhan itu sayang sama kita. Bahkan saudara, salah satu buktinya adalah kita tahu bahwa retina mata manusia tidak ada satupun yang sama. Sidik jari manusia tidak ada satupun yang sama. Bukan cuma itu saudara, bahkan si Tuhan ini saudara, Tuhan Yesus ini pencipta daripada langit dan bumi sudi turun daripada tahtanya. Saudara ya, ini yang disebut yaitu kasih agape, the God kind of love. Kasih hanya yang bisa diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Nah, saya berharap daripada penjelasan-penjelasan ini kita sudah menjadi semakin clear sebenarnya apa sih yang sedang terjadi pada dunia ini. Dunia sedang sakit. Dan ini penyebabnya adalah karena keserakahan manusia dan tipu daya iblis. Oleh karena itu apa remedinya? Apa jalan keluarnya? Yuk kita kembali kepada firman Tuhan. Buka bersama-sama dengan saya Matius pasal ke-22. Ayat 36 sampai dengan 40 saudara ya. Saya mengajak daripada saudara yang ada di rumah kita membaca bersama-sama. Itu sudah ada di slide, sudah saya siapkan. Termasuk ini beberapa pekerja yang ada di storehouse. Yuk membaca bersama-sama. Matius 22 ayat 36 sampai 40 siap? Haleluya. 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang baru ikut daripada kebaktian ini sekali lagi Anda tentunya sangat diperhitungkan supaya orang-orang di luar sana saudara mereka dapat tetap mengikuti kebaktian. Saya ajak saudara untuk membagi ulang, share ulang. Mungkin saudara sedang mengikuti dari Facebook kami atau mungkin siaran tunda dari YouTube Anugerah Ministries ya, saudara boleh bagikan. Nah, kembali kepada pokok bahasan yaitu tentang love revolution ini saudara. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita dapat mengerti nih sekarang sebenarnya perintah untuk mengasihi ini bukan cuma 2 loh saudara ya. Tetapi 3. Ya katakan 3. Ketik 3 saudara. Nah Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi siapa? Yang pertama adalah tentunya tidak lain tidak bukan mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Ketikan saudara, mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua ini kita nggak boleh salah urutannya. Yang kedua mengasihi diri kita sendiri. Bukan orang lain saudara. Kalau bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Baru yang ketiga sesama manusia atau orang lain. Saudara bisa ketikkan ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita sendiri, mengasihi sesama manusia. Jadi sentral tema kita yaitu hari ini dengan judul yaitu Love God
and love people. Saudara, LGLP. Saudara, kita tahu kalau misalnya mau ditanya, bagaimana ini caranya bisa? Saudara, sekali lagi pada waktu saya lagi mempersiapkan ini, saudara, ini menjadi begitu terbuka, Roh Kudus menuntun, saudara ya. Dan kemudian saya baru mengingat dan mengerti bahwa pada waktu saya buka daripada kamus, saudara ya. Ternyata pada waktu Tuhan menuliskan kata-kata di ayat 37 tadi, kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, itu menggunakan satu kata-kata di dalam bahasa Greka artinya agapo. Atau dikenal dalam bahasa Indonesia agape. Atau the God kind of love, kasih tanpa syarat. Saudara, kalau kita mau tanya, how is it possible saya mengasihi Tuhan tanpa syarat? Kayaknya nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus tunjukkan terlebih dahulu supaya kita mengerti patronnya. Saudara, bahwa dia turun daripada tahta. Minggu-minggu ini saudara, kita lagi mempersiapkan diri kita untuk merayakan Paskah. Hari Jumat nanti tanggal 10 adalah 10 April adalah Jumat Agung, saudara ya. Kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan bahwa betapa besar sacrifice atau pengorbanan itu. Dia enggak cuma memberi sedikit aja, saudara. Dia enggak cuma memerintahkan dayang-dayang atau malaikat terhebatnya, saudara. Dia bisa lakukan itu, but he chose not to do that. He chose to come to the world. Bahkan tertulis dalam Yohanes 3:16 dikatakan begitu besar kasih Allah Bapa pada dunia ini. Sehingga diutuskannya lah putra yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Dan saudara, barang siapa yang tidak percaya kepada dia tentunya akan dihukum. Ini yang terjadi. Makanya saudara, dia berikan dulu contohnya bahwa agapo atau agape atau the God kind of love is possible. Saudara, kalau kita cuma berdasarkan kekuatan kita sendiri nggak mungkin bisa. Makanya kita pada waktu menerima kasih itu daripada Tuhan, kita sekarang mengerti bahwa saya adalah umat tebusan. Katakan, saya adalah umat tebusan. Saudara adalah umat tebusan. Makanya pada waktu kita adalah umat tebusan, we have been redeemed by the blood of the Lamb. Dengan darah daripada anak domba. Sehingga saudara, ada tertulis dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu ada dalam dunia tapi tidak berasal daripada dunia. You are in the world but you are not of the world. Ada amin saudara. Dari sana kita mengerti pada waktu sekarang kita ini dititipkan di dunia ini. Dunia yang sedang sakit. Saudara, Tuhan mau kita melakukan sesuatu nih. Melakukannya sekali lagi saudara, kita ini melakukan karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Saudara, lakukan LGLP ini bukan supaya diselamatkan karena tidak ada satupun perbuatan baik saya dan saudara. Saudara, maaf nih ya, boleh nyumbang 1 miliar rupiah atau 100 juta ADP sekalipun, hal itu tidak akan membuat kita ditebus loh. Tetapi saudara, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, nanti saya akan berbicara sana. Tetapi ini ada satu kontras, di mana yang perlu kita lakukan hanya menyadari, saudara, mengakui bahwa tidak ada jalan yang lain, seperti ada tertulis. Menerima saudara, mengucapkan Tuhan ampuni saya berdosa. Kemudian mengundang dia masuk dalam hati kita. Firman Tuhan mengatakan dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Dan barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ini yang terjadi saudara. Sehingga perintah Tuhan untuk mengasihi dia, kalau kita mau tanya bagaimana seseorang dapat mengasihi Tuhan? Ya terlebih dahulu orang itu harus mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Nggak mungkin dong kalau saya misalnya tanpa menyebutkan merek saudara ya. Misalnya ayam goreng yang enak. Saudara ya, semalam ngelihat di salah satu Facebook teman kami. Dia lagi makan salah satu ayam goreng yang terkenal saudara ya. Pakai apa tuh namanya? Glove, sarung tangan. Tagline-nya finger licking good. Tapi kalau mau ini ada istilahnya mau diemut tangannya saudara ya. Mau di-lick gitu saudara tangannya. Gimana rasanya? Kan ini jangan-jangan nanti ada virus di sana. Ini berhati-hati saudara. Nah, bagaimana kita bisa menceritakan keenakan daripada ayam goreng itu kalau kita nggak pernah makan daripada ayam goreng itu? As simple as that. Jadi kalau saudara mau belajar untuk mengasihi Tuhan, percaya deh, kita harus menerima kasih itu dulu. Minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau alami dulu. I want to experience you.
Saya harus mengalami kasih itu terlebih dahulu, baru saya bisa mengembalikan kasih itu kepada Tuhan secara pribadi. Wujudnya bagaimana saudara? Tentunya banyak. Mari kita lihat satu persatu. Mengasihi Tuhan atau agapo, the God kind of love, yaitu kasih yang tanpa syarat. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi di ayat yang tadi sudah kita baca di ayat 37 saudara ya. Kasih Tuhan itu dengan wujud ada 3. Ya saudara, dengan segenap hati, artinya apa nih saudara? Dengan segenap hati itu saya tangkap ini saudara. Mengerti isi hati dan kehendak Bapa. Beberapa kali saya sudah sering sampaikan, bahkan sebelum kasus corona ini terjadi dan merebak. Saudara, Bapa ingin supaya kita mengerti isi hatinya. Bukan cuma apa yang tertulis dalam firman loh. Firman Tuhan memang itu hidup, firman Tuhan adalah ucapan daripada Tuhan sendiri. Tetapi kita mesti tahu bahwa Tuhan itu adalah mempunyai roh kudus, roh yang dinamis atau dinamos saudara. Makanya kita mesti mengerti bahwa Tuhan pun tak mau berbicara kepada kita. Kita harus mengerti isi hatinya, kita mengerti kehendak Bapa saudara. Dengan cara bagaimana? Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kita pun harus mau menjaga hati kita. Kadang-kadang ada orang yang menyinggung kita. Hari-hari ini saudara, ditakutkan ada banyak kasus perceraian itu akan mencuat. Bahkan Bapak Ibu sekalian di Singapura, saudara, orang sangat susah sekarang mencari rotan. Kenapa saudara? Karena para orang tua sebelum lockdown beli rotan duluan. Kenapa? Kalau anaknya nggak menurut di rotan. Nah jawabannya seperti itu. Nah saudara, makanya kita perlu jaga hati karena kita tahu bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Saudara boleh ketik itu, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Amin saudara. Makanya kita perlu jaga hati, mengerti kehendak Bapa, apa yang Tuhan inginkan. Pada waktu hari-hari ini kita mengalami lockdown di rumah-rumah. Saudara, ada banyak orang berkata, ada banyak orang nulis, waktumu sudah aku istilahnya kosongkan, jadwal kesibukanmu sudah aku kosongkan. Sekarang do you have time to talk to me, kata Tuhan. Apakah saudara sudah punya waktu atau masih terlalu sibuk nonton serial-serial? Ayo ya, tidak ada larangan memang. Ya, untuk mengisi waktu kita yang begitu panjang dan banyak. Ini yang pertama, dengan segenap hati. Saudara, dengan segenap jiwa. Saudara, kita tahu ini sebenarnya hati, jiwa dan akal budi ini semestinya kalau kita lihat nih ya, ini adalah masing-masing mempunyai penekanan. Ditekankan yang pertama hati yang paling dalam, kemudian jiwa diulang kembali, akal budi diulang kembali. Semestinya saya lihat bobotnya semua ini adalah menjadi satu kesatuan yang utuh, saudara ya. Jiwa, mari kita berbicara tentang jiwa. Saudara, ini merupakan kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan jiwa, ini adalah panduan perasaan kita. Perasaan kita mudah banget terombang-ambing hari-hari ini. Saudara, apalagi kalau misalnya ada anggota keluarga yang terkena sakit, saudara ya. Hari-hari ini kalau ada orang meninggal, kita langsung suspek COVID ya, saudara ya. Padahal belum tentu. Dan saudara, kita nggak bisa judge mereka juga karena mereka teledor ataupun yang lain-lain. Ini sesuatu yang kalau saudara semakin teliti dan pelajari saudara ya, kita nggak usah bicara tentang teori konspirasi deh. Ini bukan ranah kita ya. Tetapi yang terjadi, saudara bisa bayangkan ada begitu banyak negara yang dianggap menyepelekan. Termasuk salah satunya negara kita pada bulan Januari. Tetapi ada negara-negara yang very precautious saudara. Misalnya salah satunya misalnya Singapura dan beberapa negara-negara yang lain. Tetapi saudara, pada waktu mereka sudah precautious mulai dari bulan Januari dan Februari, guess what happened? Seakan-akan saudara virus ini kok tiba-tiba ada di mana-mana gitu. Terus terang saya juga tidak mempunyai penjelasan yang ilmiah dan akurat, tetapi ini yang saya rasakan bahwa kayaknya ini this is bound to happen. Ini sudah istilahnya dalam tanda kutip direncanakan untuk terjadi. How? I have no idea. Tiba-tiba aja saudara, orang-orang yang di kota-kota kecil ya mungkin aja bisa ditularkan dari orang-orang yang bermigrasi sudah kepala batu saudara, dikasih tahu nggak boleh mudik masih tetap mudik. Semalam ada teman yang juga posting saudara, saya nggak tahu nih sekarang di Indonesia kasusnya ada berapa ratus, tetapi yang kemudian ODP ada berapa ribu banyak, tetapi yang terlalu banyak bacot mungkin sudah ada 270 juta yang terlalu banyak bacot. Ayo tutup bacot saudara. Oke, saudara, tenangkan jiwamu so you can pray. Tenangkan jiwa kita supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. Panduan perasaan kita dan kehendak kita sehari-hari saudara. Mulai align, selaraskan. Seperti roda, kalau saudara punya mobil, kalau udah lama gak dipakai nih ya saudara ya.
berminggu-minggu atau berbulan-bulan saudara ya, atau udah enggak di sporing balancing, kita perlu bawa ke servis supaya roda kita bisa align. Kalau enggak misalnya sudah 2 tahun enggak di align, enggak di rotasi, bannya itu bisa gundul sebelah. Saudara mengerti apa yang saya katakan. Nah kemudian yang ketiga, akal budi. Nah saudara, ini yang kita mengerti, saudara, di dalam akal budi ini ada cara kita berpikir. Jadi saudara bisa bayangkan, bahkan di dalam cara berpikir pun Tuhan menghendaki kita untuk melakukan penyelarasan. Saya mau ajarkan kepada saudara membawa perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di perjanjian lama, misalnya contoh tentang dosa. Tindakan dosa itu adalah pada waktu seseorang mencuri, tindakan mencuri. Tindakan berselingkuh, tindakan pakai narkoba, tindakan korupsi, tindakan menginginkan barang orang lain. Sehingga di perjanjian lama kalau orang itu belum ketangkep basah atau belum not in the act of doing, maka orang itu tidak dianggap berdosa. Nah banyak orang berpikir bahwa perjanjian baru ini zaman kasih karunia, zaman anugerah, ini gampang banget. I have a lot of time and license to sin. Padahal enggak. Kalau kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan secara agape di dalam akal budi kita, saudara tahu enggak, you know what happened? Pengajaran Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru ini tidak diluted atau tidak standarnya diturunkan. Tetapi kalau kita mau telaah dengan sungguh-sungguh malah dinaikkan loh standarnya. Perjanjian lama kalau seseorang ketangkap melakukan perbuatan mencuri dia berdosa. Kalau di perjanjian baru menginginkan perusahaan orang lain dan menghancurkannya dengan cara apapun juga, lu udah dosa saudara. Kalau orang di perjanjian lama melakukan perselingkuhan, persinahan. Dan kemudian ketangkep oleh Hansip, Satpol PP, digerebek, itu baru berdosa. Di perjanjian baru saudara, kita baru melihat seorang wanita atau karena ini ada kesetaraan gender. Melihat laki-laki dan bernafsu. Saudara ya, berhati-hati nih kalau ngelihat drakor, berhati-hati. Waktunya nih jaga hati, jaga pikiran. Haleluya, katakan hashtag hati-hati drakor. Enggak apa-apa, enggak ada larangan. Firman Tuhan dalam Rasul Paulus menuliskan everything is permissible. Setiap hal boleh dilakukan, tetapi tidak setiap hal itu menguntungkan. Jadi berhati-hati nih saudara ya. Jangan terus opa, saudara ya. Harusnya kita ganti bapak, bukan opa, tapi bapak gitu loh saudara. Ada amin. Amsal 4 ayat 23, ini ada penekanan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah ini loh saudara. Ada alignment dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan pernah berpikir bahwa perjanjian baru itu lebih mudah. Enggak, sebenarnya enggak. Bahkan lebih berbobot. Katakan amin saudara ya. Jadi ini yang Tuhan kehendaki. Ada hati, ada jiwa, ada akal budi. Ini yang pertama, hukum yang terutama. Kata Tuhan Yesus. Saudara diberkati? Katakan amin kalau diberkati. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Berikutnya, mari kita mengerti, you know what? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa outmatch atau melebihi kasih Tuhan pada kita. Enggak bisa. Bagaimana mungkin bisa saudara? Saudara mungkin berpikir, oh kalau gitu saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu untuk Tuhan. Udah bangun gereja yang luar biasa, memang benar puji Tuhan. Gereja-gereja perlu fasilitas. Puji Tuhan di masa sebelum COVID, Anugerah Ministries pun bahkan membantu lumayan banyak gereja. Saudara ya, saya nggak usah sebutkan namanya karena saya tidak perlu mencuri kemuliaan Tuhan. Ada banyak gereja-gereja yang sekarang sudah berdiri dengan kokoh. Tetapi saudara guess what, sekarang pun gereja-gereja itu terpaksa harus kosong. Jadi saudara, kita nggak pernah bisa outmatch atau melebihi kasih Tuhan pada kita. Saudara, our loving to God is actually our response towards Him, how He loves us. Kita ini seperti ibaratnya adalah bulan, bukan matahari. Apa yang saudara dan saya bisa lakukan karena kita terlebih dahulu disinari oleh kasih setia dan berkatnya Tuhan. Dulu kita pikir bulan itu kok terang ya, bersinar ya. Ribuan tahun manusia tidak bisa menangkap hal ini saudara. Tetapi kemudian pada waktu ilmuwan mulai mendapati bahwa ternyata bulan tidak bercahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya. Oh baru kita mengerti. Bahwa ternyata tergantung daripada sang surya. Dan sang surya daripada kehidupan kita bukan suamimu. Bukan perusahaanmu, bukan istrimu, bukan anak-anakmu saudara. Saya tahu kita memang ada lagu You Are My Sunshine. Tapi lagu itu harusnya let's address this song
to Jesus. Because Jesus is our sunshine. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, ini yang pertama. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat sekarang. Bagaimana sekarang kemudian saya harus mengasihi diri saya sendiri. Ada banyak orang mungkin berpikir, kok diajarin sih mengasihi diri sendiri, padahal kan gak perlu itu. Saudara perlu banget. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau diri kita defisit? Gak mungkin bisa. You will never be able to give something to somebody if you do not have it. Mau kasih apa? Mau kasih angin? Nggak bisa kan saudara ya. Jadi bagaimana caranya saya bisa mengasihi diri saya sendiri? Gampang banget. Bangun dan isi hidupmu selaras dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Kemarin kalau diantara jemaat sekalian yang mengikuti anugerah discipleship courses, ada pertanyaan yang kami tanyakan. Apa tujuan hidupmu? Nah ini penting banget. Saudara pumpung di hari-hari ini, saudara memang banyak rebahan. Coba pikir, kenapa ya gue diciptain Tuhan? Ya apakah untuk rebahan gini gitu ya. Apakah gue diciptain Tuhan hanya untuk olahraga pagi atau berjemur? Ada orang bilang, Tuhan gue udah seperti manuk perkutut nih Tuhan. Dijemur, kasih pepaya, dimandiin, ngoceh. Saudara, it's not just about that. Tetapi mulai tanya saudara, di waktu-waktu ini we have a lot of time. Puji Tuhan saya melihat pada hari-hari ini ada banyak sekali musim di mana ada banyak live streaming saudara ya. Ada banyak orang-orang yang kemudian timbul kreativitasnya, it's amazing. Saudara gunakan dengan positif waktu-waktu kita pada waktu kita di lockdown. Dan bahkan saudara ya, kami pun, saya dengan Pastor Debbie pun, kami pun tetap mau berkreasi. Rebu malam, jangan lupa saudara. Rebu malam, saudara bisa tune bersama dengan kami loh ya. Jadi setiap Rebu malam jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami pun tetap mengadakan Let's Talk with Daniel and Debbie. Saudara, dengan ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, what am I created for? Kenapa saya diciptakan? Saudara mungkin bertanya kepada orang tuamu dan saya jamin 110% orang tuamu tidak mengerti apa tujuannya. Now it is the time for you as an adult, or maybe as a boy, as a girl, it is time for you to ask to the Lord, build your connection to the Father, and ask, Lord, why am I created? Pastikan saudara hal-hal yang selama sebelum musim corona saudara lakukan dan itu tidak selaras dengan firman Tuhan. Kan sekarang ada banyak bingo tuh ya. Gereja-gereja buat bingo, mahasiswa buat bingo, perusahaan-perusahaan buat bingo. Coba dong dibuat bingo yang alkitabiah, lebih alkitabiah lah. Coba diteliti, dulu saya korupsi, dulu saya nonton pornografi, dulu saya suka minum inek, dulu saya suka ngedek, dulu saya selalu minum, kalau nggak minum bir nggak bisa tidur. Dulu saya misalnya maaf nih mesti bermasturbasi, dulu saya mengingini barang orang lain, saya suka mencuri. Tulis dong saudara, tapi nggak usah diposting di Instagram story, nanti malu gitu saudara ya. Nah identifikasikan kelemahan-kelemahan ini because if you know your weaknesses, karena kalau saudara mulai menyadari weaknesses saudara dan saudara serahkan kepada Tuhan dan minta Tuhan, saya malu loh Tuhan. Kalau ingat-ingat perilaku saya, bagaimana saya mendapatkan followers ini Tuhan. Saya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Saya dapat acquire perusahaan itu, saya rampas, saya hancurkan hidup orang itu. Baru saya dapat, saya malu banget Tuhan. Karena itu tidak memuliakan Tuhan. Saudara berjanji di hadapan Tuhan, bangun ulang. Mulai punya waktu yang sehat. Saudara yang sudah overweight, saudara ya. Enggak usah pegang perut masing-masing, saudara ya. Memang benar tidak disarankan tuh diet hari-hari ini, tetapi bukan berarti ini kesempatan. Makanya beberapa orang menuliskan kalau gua di dalam rumah gua mesti pakai masker supaya mulutnya nggak nyonyo gitu. Orang Surabaya bilang nggak makan terus gitu saudara ya. Jadi ini mesti kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kita harus mempunyai saat-saat di mana sekarang ini we have a lot of time to reflect. Kita punya refleksi atas waktu. Selaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Jangan ribut terus dengan suamimu, jangan ribut dengan istrimu saudara. Give them space saudara. Puji Tuhan kami masih punya satu anak yang cukup kecil saudara. Masih kelas 4 umur 10 tahun di rumah. Jadi Senin sampai hari Jumat masih ada hiburan. Saudara, hiburannya apa? Yang satu teriak, saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Mamanya teriak, anaknya teriak. Kalau udah Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam, sepi rumah itu saudara ya, puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Jadi saya seperti saya katakan, saya punya satu peran yang sangat penting, tidak bisa diremehkan, yaitu saya kepala sekolahnya. I am the headmaster. Jadi kalau mereka udah tarung gitu saudara, saya, tunggu, what happened? Yuk duduk, tenang dulu.
Sabar ya. Nah itu peran saya saudara ya. Itu penting loh saudara ya. Penting loh, penting. Kalau nggak seperti itu kan tarung terus saudara. Yang disalahkan adik guru. Ada orang tua yang udah mau banting laptop lah, macem-macem lah saudara ya. Ngata-ngatain guru saudara ya. Udah ngaku, dulu saya sekolah juga nggak niat-niat banget. Makanya sekarang lu sekolah niat saudara ya. Nanti kalau ada corona versi kedua lu bisa ngajarin anak lu. Haleluya saudara. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kita gunakan waktu-waktu sekarang ini untuk reflect to our time. Kita nggak bisa semena-mena sendiri apa yang kita mau, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mengerti ya, bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, yaitu selaraskan dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Mulai sadari kelemahan saudara. Jauhkan diri saudara daripada hal-hal yang tidak baik. You have no choice anyway. Saudara ya, bukan berarti sekarang kalau gitu nonton pornografi terus. Wah salah kaprah itu saudara. Ya puji Tuhan. Nah bagaimana kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengasihi orang lain? Saudara, as simple as bagaimana tadi saudara sudah membangun ulang dirimu, mempersiapkan dirimu dengan hal yang baik. Saudara bahkan istri saya, wah masaknya luar biasa sekarang saudara ya. Saudara nanti bisa lihat hashtag Debbie's Kitchen. Saudara, kami puji Tuhan diberkati sekali masih bisa makan yang lebih daripada cukup. Tetapi dengan takaran yang sama, bagaimana kita mengasihi orang lain? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti, katakan seperti. Seperti itu berarti ada takaran di mana how you bless yourself, then you ought to bless others. Ya, ini penting banget. Sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja. Saudara ya, sebagai gereja kita mesti pengen tahu. Nah ini yang perlu saya address Bapak Ibu sekalian ya. Ada banyak orang-orang cukup sedih melihat ada banyak orang-orang yang kena PHK massal. Bukan cuma di luar negeri, di dalam negeri lah. Kita ngomong di Jakarta dan sekitarnya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu list dari beberapa teman, sekitar ada 1.500 hotel yang sekarang ini tidak berfungsi di seluruh Indonesia. Dan saya tidak tahu kalau satu hotel misalnya rata-rata punya ada 100 karyawan, berarti dikali 1.000 berapa tuh? 100 ribuan orang sekarang lagi jobless dan masa depannya tidak menanti. Tidak jelas gitu saudara. Nah kalau misalnya saudara punya perusahaan, ini bukan kesempatan untuk saudara PHK massal dan saudara berkata saudara nggak punya uang reserve, uangnya sudah habis padahal di rumah saudara masih ada banyak loaded di rumah yang tersembunyi. This is not the time. Saudara mulai peduli. Bahkan saudara ini yang saya dapatkan hari-hari ini. Saudara perhatikan. Di zaman Alkitab ada begitu banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan tuh berkarya dan seakan-akan saudara ya. Misalnya ada janda di Sarfat. Bagaimana Elia bahkan dipelihara oleh burung gagak. Saudara dan cerita-cerita yang amazing banget. Bagaimana Tuhan Yesus itu memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Saudara ini yang saya dapatkan. Hari-hari ke depan tidak lama lagi. Saya tidak tahu kapan. Tetapi akan ada mujizat-mujizat yang akan dipamerkan. Bahkan di tengah-tengah kesukaran ada orang-orang yang sudah kena PHK. Walaupun ada begitu banyak manusia yang hatinya menjadi begitu dingin dan sudah tidak peduli. Tetapi kemudian tiba-tiba saudara mereka setelah corona ini selesai mereka baru sadar kok beras dari rumah tidak pernah habis ya. Kok minyak nggak pernah habis. Kok uang itu walaupun saya udah ngirit tapi kok nggak pernah habis. Saudara, saya menantikan mujizat-mujizat seperti ini. There will be creative miracle all over again. Hal-hal yang sudah lama sekali udah nggak pernah kita dengar. Atau tiba-tiba di depan rumah saya ada orang ngirim 10 kilo beras misalnya. Saudara ya ada makanan, ada minuman. Ada susu untuk anak-anak saya, ada pampers untuk anak saya. Saudara akan ada hal-hal seperti ini. Saudara mulai peduli dengan orang-orang lain di sekitar saudara. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka dengan mereka saudara ya. Kita bisa bertanya how are you doing? Hari-hari ini saya mengajak setiap daripada saudara minimal setiap hari. Coba cari 10 orang atau 5 orang, 5 sampai 10 orang yang saudara pernah kenal bukan cuma high and by, tetapi saudara pernah kenal mungkin yang penting jangan mantan pacar saudara, ini bahaya banget. Yang penting jangan mantan pacar ya. Tetapi teman, mungkin kolega, mungkin dulu di kota saudara, atau mungkin dulu teman gereja udah pindah ke gereja lain, mungkin ribut gara-gara pindah sesuatu saudara. Tanya, gimana kabar kamu? I am concerned about you. Hari-hari ini saya appreciate banget ada beberapa teman yang udah cukup lama. Saudara juga seperti itu mereka bertanya kabar kami dan saya katakan kabar baik saudara. Dan itu menunjukkan bahwa kita nih masih punya rasa kemanusiaan. A simple things matter.
Atau mungkin kalau saudara tidak bisa berbuat apa-apa, kalau ada lembaga-lembaga atau gereja-gereja yang lagi nyumbang, mengadakan donasi-donasi saudara untuk korban COVID-19, saudara join, lakukan itu. Saudara, this is the time now for us to rise up together. Saudara, nah tujuannya apa sih? Kita lihat satu ayat firman Tuhan. Yohanes 13. Kita lihat bersama-sama daripada ayat 34 sampai dengan 35 saudara. Haleluya, saudara diberkati? Puji Tuhan saudara ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Saudara, firman Tuhan berkata, kita baca 2-3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini kan saudara ya. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu, ini goalnya Tuhan. Saudara mau dipakai menjadi alat pamer Tuhan, amin saudara ya. Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Siapa mau jadi alat pamer kerajaan sorga? Katakan saya mau. Ketik saya mau saudara. Caranya bagaimana? Izinkan diri saudara dipakai oleh Tuhan untuk peduli kepada orang lain. Bukan kepada cuman rumah tangga saudara, tapi kepada family saudara, family jauh yang saudara tahu mereka kondisi normal aja udah kesusahan, apalagi kondisi seperti ini saudara. Ada amin? Ya. Mari kita lihat, daripada 3 hal ini sebagai penutup. Saya minta tim pemuji untuk kembali ke tempatnya. Haleluya, tim worshipnya nanti aja pemain musik dulu. Haleluya. Pada waktu kita mengerjakan 3 hal ini, apa sih yang kita dapat lakukan? Apakah hasil daripada love God, love people? Haleluya. Kita akan menyenangkan hati Bapa, ini yang ultimate. Kalau anak saya melakukan perintah saya, wah, hati ini senang banget gitu loh. Dan Bapak itu mau melihat kita anak-anaknya untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan, diberkatilah kamu pada waktu kamu tidak saja menjadi pendengar yang baik daripada kebenaran firman Tuhan, tetapi kamu menjadi pelaku firman. Katakan saya mau jadi pelaku firman, ketikan itu. Berikutnya saudara ya, ini yang dahsyat juga. Tuhan akan mengizinkan hidup kita berbuah lebat. Salah satu goal Tuhan adalah supaya kita berbuah. Mari kita bangkit berdiri saudara. Tidak ada kerinduan yang lain daripada hati Bapa selain melihat anak-anaknya berbuah lebat. Waktunya sekarang. Mungkin saat ini The Great Commission itu dalam rupa yang sedikit berbeda atau amanat agung. Tetapi ini ada The Great Commandment, perintah agung. Mari kita menjadi seimbang saudara. Di hari-hari ini kita belajar akan the great commandment atau perintah agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Love God and love people as much as I love myself. Haleluya. Sehingga pada waktu kita berbuah lebat, ayat terakhir Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah, kita baca bersama-sama saudara ya. Aminkan ini untuk dirimu. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi orang yang berbuah lebat. Haleluya. Mari kita akhiri daripada firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekali